hanya soal rasio saja, tetapi soal kejernihan hati dalam keputusan asesmen itu. Nah, ini sangat berat bagi kita semuanya, karena rekomendasi-rekomendasi yang ada itu salah sedikit saja bisa fatal, apalagi yang untuk sektor industri yang sangat merugikan kepentingan masyarakat banyak, atau misalnya soal kesehatan. Begitu rekomendasi salah, seharusnya dia kompeten dalam meracik obat, ternyata salah, ini kan jadi masalah. Nah, bicara soal hati akan dibahas oleh Mas Ari Ginanjar nanti. Ada 3 kategori hati. Yang pertama, ya mudah-mudahan Bapak Ibu serius dan juga senyum-senyum lah soal hati. Yang pertama adalah kolbun salim, hati yang selamat. Di mana pada hari itu katanya harta dan anak itu tidak ada gunanya kecuali yang menghadap Allah itu dengan hati yang bersih. Kita nanti mau masuk yang mana ini? Di Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yang kedua adalah yang pertama tadi, hati ini bisa dimiliki oleh orang-orang yang istiqomah menjaga iman dan takwa. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Hati ini, kolbun ini dimiliki oleh orang yang dalam hatinya terdapat penyakit seperti ujub, dengki, sombong, suka berbohong. Nah, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya bagi mereka, adab yang pedih karena mereka berdusta. Di Al-Baqarah ayat 10. Yang ketiga ada kolbun mayyit, hati yang mati. Kalau tadi sakit, ini yang mati. Hati seperti ini dimiliki oleh orang-orang yang tidak bisa melihat kebenaran pada secara fisik, ia bisa melihat kebenaran itu. Sebenarnya bukan mata hati yang buta, melainkan bukan mata yang buta, melainkan adalah hati yang ada dalam dada itu. Nah, ini mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti nyambunglah dengan apa yang dipesankan tadi itu. Nah, kita berbicara soal merekomendasi itu, tentu kita mau milih yang mana. Kan tidak sembarang dalam keputusan itu. Nah, oleh karena itu kebersihan hati, kejernihan hati itu tetap harus kita jaga terus selaku asesor. Dan ikatan asesor profesional ini dengan anggotanya, ya kalau di hitungan kita sudah sangat banyak, udah puluhan ribu. Inilah yang perlu disampaikan sejak awal oleh para master asesor pada saat mendidik atau melatih selama 40 jam. Master asesor jernih, bagaimana nanti menggunakan pisau-pisau alat untuk menjadi suatu saat menjadi asesor itu yang benar. Nah, kesalahan-kesalahan metodologi misalnya, itu juga master asesor bertanggung jawab. Bukan hanya asesornya, tapi master asesor yang mungkin salah dalam menguji atau mungkin melakukan pelatihan itu juga ada kesalahan-kesalahan, ini juga harus banyak koreksi diri. Saya terima kasih BNSP dibantu oleh Pak Iaspro ini dalam seminar hari ini cuman berapa jam, mudah-mudahan akan dilakukan terus-menerus oleh teman-teman asosiasi dalam membantu kami dalam tugas keseharian ini, meyakinkan bahwa asesor-asesor yang telah direkomendasi dapat sertifikat itu insya Allah mudah-mudahan bisa sesuai dengan kaidah-kaidah bagaimana menjadi asesor. Itu saja yang penting kami sampaikan. Terima kasih Mas Ari Ginanjar sudah memberikan sebagai narasumber dan teman-teman di Iaspro dan para hadirin semuanya. Sekali lagi dalam kami melakukan pelayanan, kami mohon maaf manakala apabila ada yang kurang dalam hal berikan pelayanan baik kepada publik ataupun kepada asesor dan master asesor dalam kegiatan tugas-tugas rutin seperti ini. Itu saja dari kami. Sekali lagi mohon maaf apabila ada sambutan kata dari kami kurang berkenan. Walaupun wallahul muwaffiq ila aqdariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zubair. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman Iaspro, mohon dipandu. Salam kompetennya Bu ya.
Bapak Ibu. Oke, di sini ada 10 slide. Slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Keenam. Tujuh. 8. 9. 10. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita siang ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian, dan akan diakhiri dengan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh saya sendiri selaku moderator dan teman-teman dari ISQ. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Muhammad Zubair, Koordinator Bidang SDM, Komisioner BNSP. Sehat Bapak, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak kembali. Mudah-mudahan Allah lindungi dan jaga Bapak senantiasa. Yang kami hormati Bapak Iwan Usman, Ketua Umum Pro. Mohon maaf, kurang jelas bacanya saya. Terima kasih Bapak atas kehormatan dan undangannya untuk bisa bicara di depan forum yang sangat terhormat para ahli-ahli surga ini. Saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Usman tentang misi ke depan membangun Indonesia melalui SDM yang unggul dengan tujuan yang luar biasa yang tadi Bapak sudah sampaikan. Kemudian kita juga sudah mendengar pesan-pesan dari Pak Zubair bahwa ini tanggung jawab moral dan spiritual yang juga harus dipertanggungjawabkan. Yang tentu dua orang yang luar biasa, Pak Zubair dan Pak Usman sudah membuat pembukaan yang sangat jelas, yaitu kemana arah kita dan apa tanggung jawab kita. Saya kira kita berikan aplaus dulu kepada dua orang yang luar biasa yang memberikan arahan yang jelas dan juga nilai-nilai yang jelas. Baik, karena tadi dikatakan ini jam 1 biasanya sudah ngantuk, tetapi berkumpul berarti orang ini luar biasa semua ini. Orang-orang istimewa. Kalau orang istimewa supaya tidak ngantuk, Anda tepuk tangan untuk Anda sendiri. Jam 1 bisa aja Anda pulang, Anda tidur, tetapi Anda memilih untuk bergabung. Luar biasa ya Pak Usman. Kita berikan aplaus dan penghargaan nih kepada rekan-rekan yang hadir semua di sini, para asesor. Yang melanjutkan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Zubair. Jadi bayangkan, suatu saat pintu surga sudah dibuka, dunia sudah kiamat. Kemudian berjejerlah orang-orang itu depan pintu surga. Ada guru, ada berbagai profesi ke depan. Kemudian ketika pintu surga dibuka, harum wangi surga sudah nampak dan malaikat sudah mengantar di kiri kanannya sambil berkata, Assalamualaikum bima sobartum. Keselamatan, keberkahan atas kesabaranmu. Pintu dibuka, tapi tidak berani masuk dia. Ayo masuk, para guru. Ayo masuk, para insinyur. Ayo masuk, para pembicara, dan seterusnya. Tapi dikatakan, saya tidak berani masuk. Loh, kenapa? Kamu sudah melakukan banyak kebaikan, kamu sudah mendidik banyak orang. Dan itu menciptakan perubahan yang hebat kepada bangsa ini. Masuk surga. Segera pintu sudah dibuka. Di sana Allah sudah menyambut. Kemudian dijawab, saya tidak berani. Loh mengapa? Saya seperti ini karena saya lulus uji kompetensi oleh para asesor. Jadi biarkanlah para asesor IASPRO
dan BNSP masuk surga duluan. Tolong tersenyum dan tepuk tangan dulu. Siapa yang mau seperti itu angkat tangan? Tergantung niat kita. Tadi kan kalau niat kita hanya intelektual, yang penting saya sudah melakukan tugas. Ya, Anda tes uji kompetensi lulus atau tidak. Kalau Anda punya tugas emosional, Anda berpikir untuk Indonesia maju. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Ketua. Tetapi kalau Anda berpikir spiritual seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Zuber, maka kita punya tanggung jawab intelektual sebagai asesor, tanggung jawab emosional untuk negara dan bangsa, dan tanggung jawab spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan kembali kepada kita. Nah, sekarang mari kita lihat cuplikan video ini, seorang dokter yang dites sebenarnya nggak lulus, tapi diluluskan sama dia. Ini siapa nih asesornya nih? Mari kita lihat cuplikan video ini. Mau ikut ya? Baik, apa yang bisa Anda pelajari, apa yang bisa Anda lihat, silahkan tulis di kolom komen. Silahkan komen. Tadi itu dokternya ya yang meluluskan mahasiswa yang tidak kompeten. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa mahasiswa itu akhirnya harus melakukan tindakan operasi kepada istrinya. Dan akhirnya istrinya mati karena orang yang tidak kompeten diluluskan. Apa yang bisa Anda lihat dari situ? Silahkan tulis di kolom chat. Oke, sekarang tolong dibaca komentarnya kalau sudah. Silahkan tulis. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu, boleh dituliskan terlebih dahulu. Apa pelajaran yang bisa Anda dapat? Ayo, kalau jam 1 begini, saya nggak mau ngomong sendirian, kita ngobrol aja. Ayo. Bacakan. Dari Ibu Tutik, karma dibayar tunai karena terima suap, Pak Ari. Kemudian dari Ibu Rosalina, hukum karma berlaku. Kemudian dari Ibu Fitri, it all come back to you. Kemudian Pak Sugeng, apa yang kita perbuat
akan kembali kepada diri kita dan keluarga. Kemudian dari Pak Teguh, resiko memberikan rekomendasi kepada yang BK. Kemudian dari Pak Ilyas, memalukan. Dari Pak Nasrul, kita bertanggung jawab terhadap keputusan kita. Kemudian dari Pak Agus, right person on the right position. Kemudian dari Pak Nasarudin, kejujuran yang diutamakan. Kemudian dari Ibu Esti, menyedihkan. Kemudian dari Ibu Diana, apa yang kita tanam akan kita tuai. Oke, baik. Apa yang kita tanam akan kita tuai. Ibu Diana, tepuk tangan, terima kasih. Ya. Ya sayang nih nggak ketemu, kalau ketemu saya kasih hadiah boneka Mr. Zero. Nah ini dia. Ya, what you reap is what you sow. Apa yang kita tanam, itu apa yang kita petik. Nah jadi, kalau kita tanam kebaikan, maka kita petik kebaikan. Kalau kita tanam keburukan, maka yang kita tanam adalah keburukan. Karena itu, untuk menjadi seorang asesor, dia bukan hanya sekedar komitmen intelektual kepada BNSP, tetapi adalah komitmen emosional, dan juga komitmen spiritual. Komitmen emosional adalah kita punya tugas kepada bangsa, negara, agama, suami, istri, orang tua, tetangga. Tetapi komitmen secara spiritual adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Ya, satu lagi kisah. Jadi pada tahun 720 gitu dibentuklah tembok Cina. Ya, tembok Cina ini panjangnya lebih kurang 8.000 km. Bayangkan 4 kali Pulau Jawa. Tujuannya adalah untuk melindungi Cina dari serangan orang-orang Mongol dan Mansuria. Dan sebagai tanda perbatasan. Diserang berkali-kali, itu tidak tembus. Dan kemudian akhirnya berhasil ditembus. Ketika ditembus, yang menembus adalah orang-orang Mansuria. Itu pada tahun 1644. Luar biasa ya. Padahal temboknya 8.000 km. Dan juga tebalnya luar biasa. Ketika ditanya, wahai orang Mansu, bagaimana Anda bisa menembus ini? Apakah Anda mempergunakan meriam? Atau pakai tangga? Atau apa? Akhirnya orang Mansuria itu sambil senyum-senyum menjawab, mudah saja, sogok penjaga pintunya. Nah, tulis kolom chat. Apa kesimpulannya? Ayo, yang sudah jawab berarti dia sudah sadar. Kalau belum jawab di kolom chat, bisa jadi masih setengah ngantuk ya Pak Zuber ya. Tulis di kolom chat, apa pelajarannya? Hubungkan dengan profesi Anda sebagai asesor. Silahkan dibacakan, Coach Hasan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ari. Silakan Bapak Ibu boleh dituliskan. Baik, dari Ibu Ana, kejujuran kunci utama. Ya, dari Pak Ahmad Taufik, kesombongan melahirkan keteledoran. Ya, kemudian pentingnya integritas dari Ibu Devi. Terima kasih. Kemudian law integrity dari Ibu Dinar. Kemudian Pak Sugeng, integritas is number one. Kemudian dari Ibu Rosalina, integritas yang utama. Pak Nur Hidayat, jujur, integritas. Ibu Afiana, ya, integritas dan kejujuran. Kejujuran adalah segalanya. Kejujuran nomor 1. Oke. Pak Suharyanto, kejujuran, kunci kesuksesan. Dari Pak Wahyu, kekuatan sebesar apapun tidak berguna tanpa integritas. Kemudian dari Pak Ivan, oke, baik. Sekarang tolong simpulkan. Maaf ya Pak Zuber, saya ini tidak mau banyak ceramah. Ini karena orang pintar semua nih, kalau saya menceramahi mereka sama saja menggarami lautan, mengajari ikan hiu berenang. Silakan raise hand dan bicara, tolong simpulkan dari 2 kisah tadi. Kisah guru, ya silakan nanti videonya kalau minta saya kasih. Terus yang kedua, kisah tembok Cina, silakan disimpulkan. Ya,
Karena Anda asesor kan, masa diajari. Silakan. Tolong raise hand dan bicara. Monggo. Kalau enggak saya kasih hadiah boneka Mr. Zero. Ada Pak. Izin Ya. Ginanjar. Oh, silakan kenalkan nama, dari mana, asal, Saya anak tugasnya di mana, profesi apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana dari LSP Kesehatan RSCM Jakarta. Dokter Ana. Dari saya dengan Ana, dietitian ahli gizi Pak Ginanjar. Ya. Baik. Lanjut. Terima kasih. Dari dua film tadi kita bisa melihat bahwa suatu keterampilan itu tidak bisa dibeli. Jadi kalau kita dikatakan mampu, kompeten, itu tidak bisa dibeli. Dan dengan adanya kejujuran kita bisa meningkatkan bahwa kita mampu itu adalah suatu hal yang mahal. Terima kasih Pak Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, Ibu Ana. Bahaya itu, apalagi gizi kan kalau kita tes ternyata nggak mampu sembarangan, udah sakit orang ya. Oke. Nah, bahaya sekali bisa kembali kepada kita ya. Oke, lanjut, siapa lagi? Kan masih banyak bidang nih. Ayo, hubungkan dengan pekerjaannya. Hubungkan dengan tugasnya. Ayo, ayo dong, saya nggak mau ngajar nih, kita mau diskusi. Ada Bapak Sapari. Pak Sapari Ya, silakan boleh di-unmute Pak. Ya, silakan langsung Pak Safari, sudah terbuka mikrofonnya. Harus dikaitkan dengan spiritual. Suaranya nggak jelas. Suaranya kecil Pak Safari, boleh didekatkan. Nanti kalau seandainya nggak jawab, saya tunjuk loh ini. Pas saya tunjuk yang pertama yang jilbabnya merah, itu pas saya tunjuk. Ya, kalau tidak yang jilbab merah nggak jawab, saya kasih yang jilbabnya pink. Oke. Ayo jawab dulu. Harus Silakan, Pak Sapari. dikaitkan dengan spiritual. Ya, Kompetensi harus terkait dengan spiritual. bagus. Kompetensi harus terkait dengan spiritual. Bagus. Tepuk tangan dulu. Bapak dari mana? Bidangnya apa? Silahkan. Bidangnya K3 dan lingkungan pertambangan. Waduh, ini nyambung banget sama pekerjaannya ya. Tepuk tangan dulu. Bagus. Satu lagi terakhir. Itu mengantarkan Pak Ari ke Grasberg. Oh, Bapak ngantar saya ke Grasberg ya? Ya Allah, Bapak. Sehat apa ya? Alhamdulillah. Wah, kapan-kapan ketemu ya. Bapak sekarang di mana? Masih di sana? Sudah di Jakarta, sudah pensiun. Kapan mampir ya? Ya. Itu pengalaman saya ke Grasberg yang luar biasa. Ya. Salam untuk keluarga. Sama-sama. Oke, maju terakhir satu lagi. Ada Bapak Sisjono. Oke, silakan. Saya nggak berani menyimpulkan ya, asesor saja menyimpulkan. Silakan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bahagia ketemu dengan Pak Ginanjar. Siap. Dari kesimpulan tadi Bapak, saya mengutip suatu filsafat dari Abdul Al-Maududi bahwa prinsip sejak zaman dulu itu adalah tentang moral. Jadi segala sesuatu itu intinya berpusat pada moral. Kalau moralnya itu oke, moralnya baik, spiritualnya baik, tentu saja integritas, jujur itu mesti terpenuhi, disiplin dan sebagainya. Nah dari kesimpulan tadi itu kan orang-orang yang kurang bermoral atau boleh dikatakan tidak bermoral. Pintu masuk untuk musuh kok dibuka. Kemudian yang pertama tadi dokter udah jelas-jelas nggak lulus kok diluluskan. Ya kalau asesor seperti itu juga akibatnya begitu Pak. Dan itu moralnya lah yang belum sempurna. Itulah yang dapat saya simpulkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya Al-Maududi keren itu, saya juga pernah baca bukunya, bagus sekali bukunya. Luar biasa. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang tolong lihat ini. Ya, slide ini kesimpulannya. Okay, in looking for people to hire, you look for 3 qualities. Integrity, intelligence, and energy. And if you don't have the first, the other 2 will kill you. Warren
Buffet. Silakan. Raise hand. Siapa yang mau mengartikan ini? Saya nggak ngerti artinya ini apa nih. Ayo. Tolong Coach Hasan artikan. Ya, saya nggak ngerti nih. Saya bahasa Jawa nih kayaknya nih. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Artikan dengan sepenuh hati bacanya. Monggo. Boleh raise hand, silakan Bapak Ibu. Silent is not golden. Sorry. Oke, ada Pak Lukis Tamtomo. Ayo baca, Pak. Pak Lukis silakan. Yang keras bacanya. Di unmute, silakan Pak. Boleh di unmute dulu, dibuka dulu speakernya Pak. Oke, silakan Pak. Sudah. Kalau Anda mencari orang yang akan di-hire atau dipekerjakan, ada 3 quality yang ada kriteria yang harus Anda pertimbangkan, yaitu integritas, intelijen, dan energi. Tentunya energi ini adalah energi yang positif. Dan jika Anda tidak mempunyai salah satu dari ketiganya, atau yang pertama, kriteria yang kedua akan membunuh Anda. Oke, sekarang tolong hubungkan dengan pekerjaan Bapak. Bapak di bidang apa? Bagian apa? Hubungkan dengan ini dan pekerjaan kita sebagai asesor. Silahkan hubungkan ini. Saya di bidang pemboran, teknik pemboran untuk servis di bidang pemboran. Dan saya berfungsi sebagai direktur operasional di perusahaan itu, Pak. Dan kebetulan saya bergabung dengan LSP APMI bersama dengan Pak Wahyu. Hubungkan dengan penjelasan ini kepada pekerjaan Bapak. Baik. Banyak orang pintar di dunia. Tapi tidak ada orang yang baik. Adanya belajar baik. Nah, pada proses belajar itu memang selalu ada kesalahan. Tapi pada saat untuk orang mempunyai kepercayaan dalam diri, mempunyai integritas, dan berilmu yang digunakan itu dengan tepat, serta energi yang positif dalam melaksanakan tugas, itu keterikatan kita dengan kekuatan spiritual kita. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Pak Lukis Tamtomo. In looking for people to hire. Ini hubungannya dengan kita meluluskan orang. Lihat 3 hal katanya. Pertama, integritas, kejujuran. 2, intelligence. 3, energi, ya, semangat. Kalau kita tidak punya yang pertama itu atau integritas, yang 2 akan membunuh kita. Jadi artinya bahwa untuk seorang asesor tentu kita hanya bisa mengukur intelektual, tetapi tentu saya sarankan bahwa kita harus menilai tidak cukup intelektualnya, tetapi kita harus bisa juga mengukur emosional dan spiritualnya. Itu juga yang harus paling tidak, karena belum punya alat ukurnya, paling tidak jadi pertimbangan kita. Yang setuju, tulis di kolom chat, katakan setuju. Oke. Nah, sekarang saya lanjut dengan slide berikut ini. Oke. Oke ya. Oke, sekarang lihat slide ini, ada bisa lihat semua? Apa yang bisa Anda lihat di sini? Izin ya Pak Zuber, Pak Ketua, saya ini tidak bisa ceramah ke orang pinter, jadi saya lebih suka meng-coaching aja, bertanya. Lihat, apa yang bisa Anda lihat dari gambar ini? Bahwa sesungguhnya untuk menilai seseorang atau melihat diri kita, maka kita ada 3 unsur yang harus kita nilai, yang harus kita pahami dari gunung es ini. 1, skill dan knowledge. Itu pengetahuan. Paham ya? 2, nilai-nilai. Nah, 3 adalah keyakinan. Skill, knowledge itu kecerdasan intelektual. Values, nilai-nilai kecerdasan emosional. Sedangkan beliefs itu adalah kecerdasan spiritual. Values, contoh bangsa Cina, dia 2 itu yang diajarkan, Kuangsi dan Sinyung. Kuangsi itu kongsi, Sinyung itu kejujuran.
Karena itu orang Chinese meskipun mereka bersaing dalam usaha, akan tetapi apabila ada klien maka dia bisa ambil ke tempat saingannya dan jualan untuk dapat keuntungan. Itu disebut kuangsi. Siniung itu jujur, kadang-kadang mereka nggak perlu MOU, di atas kertas rokok tanda tangan ambil. Ya, ini disebut dengan values, nilai-nilai. Kalau Nabi Muhammad SAW values-nya adalah apa itu? Amanah, sidik, fatonah, tablik. Kalau orang Jepang, values-nya apa? Gi, jujur. Yu, berani. Rei, setia, gitu ya. Cunggi, ya. Cunggi itu kehormatan. Nah ini semua adalah nilai-nilai. Nah saran saya, BNSP, asesor, nih Pak Ketua, harus dituliskan apa values dari seorang asesor. Kalau tidak bisa nanti saya akan bantu facilitating, harus ada values-nya. Kalau tidak punya values, bahaya sekali. Ya seperti yang dikatakan tadi oleh Warren Buffett, asesor bisa membunuh bangsa gitu. Atau asesor bisa melahirkan bangsa, tergantung values-nya. Begitu juga orang yang kita tes kompetensinya juga values-nya juga harus kita. Tapi ini mungkin jangka panjang ya, karena ini terlalu pagi saya ngomong, tapi paling tidak kita paham gitu. Nah tentu yang kita maksud adalah mengapa harus ditanamkan values, paling tidak asesor itu harus tanda tangan values sebagai seorang asesor, saran saya begitu. Contoh di BUMN, namanya akhlak, amanah, kompetensi, loyal, adaptif, kolaboratif, tanda tangan. Pak Presiden sudah mencanangkan berakhlak, berorientasi pelayanan, kemudian A-nya itu accountable, kemudian K-nya kompeten, L-nya loyal, harmonis, kemudian kolaboratif. Itu core values yang sudah ditanam oleh Presiden untuk seluruh ASN. Nah BNSP juga wajib tuh, karena sudah diperintah oleh Presiden. Nah itu disebut values. Nah beliefs-nya itu keimanan. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Pak Zuber. Kalau saya ini ngajar Pak Zuber nggak berani nih. Sama aja saya mengajari ikan hiu berenang ya Pak Zuber ya. Pak Zuber aja ngajar ini beliefs nih. Beliefs itu sistem keyakinan yang menghujam. Jadi saya melihat dari dua kacamata. Satu sebagai seorang asesor, saya juga gitu, yaitu melihat dari sisi beliefs harus ada di sini. Dua, values harus clear. Baru kompetensi di atas. Nah, riset membuktikan bahwa faktor penentu kegagalan keberhasilan ternyata bukan pada skill knowledge semata, tapi values dan beliefs. Values itu spiritualitas, values itu emosionalitas. Anda sudah tahu belum hasil riset bahwa orang gagal berhasil skill knowledge berapa persen, values belief berapa persen? Katanya sih 10, 90, 80, 20, 80, ada 30, 70, berkisar di angka itu. Nah itulah mengapa Dr. Albert Bandura melakukan sebuah riset nih untuk melahirkan orang-orang yang unggul. Katanya caranya apa? Belief system are the working model of the world that enables people to achieve desired outcomes and avoid untoward ones. Jadi belief system, coba yang dada ditepuk nih, keyakinan di hati itu adalah working model ya yang bisa membuat seseorang mencapai tujuan atau menghindarkan sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya misalnya melakukan tindakan yang tidak jujur tadi, yang tadi disampaikan oleh Pak Lukis dan seterusnya. Nah ini yang harus dimiliki. Paling tidak ini, katakanlah hari ini kan Yaspro sudah menyadari ini, jadi Yaspro harus punya values. Kalau belief sudah jelas ya, Indonesia kan ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila itu sudah jelas. Values-nya ya tetapkan saja, tanda tangani. Kalau bisa BNSP menetapkan values tanda tangan siapa, atau mungkin Yaspro yang menetapkan, terserah ya, baru beliefs-nya. Nah ini ujungnya kan seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ujungnya adalah Indonesia maju gitu. Itu adalah target kita, melahirkan SDM yang maju, yang kompeten. Nah karena itu kita harus melihat ini secara utuh ya, jadi melihat manusia secara utuh. Nah pertama skill set, itu kemampuan skill yang Anda uji. Dua, mindset, ya, yaitu cara berpikir, ya, seperti
tadi ya berakhlak gitu ya, atau mungkin 7 budi utama yang saya ajarkan di ESQ. Alumni ESQ siapa? Angkat tangan. Ini kalau yang belum training boleh deh. Bu Ines nanti saya kasih training berapa gratis lah setiap training, 25 atau 50 juga boleh, free untuk ngajarkan ini ya, beliefs, boleh. Nanti daftar aja, free of charge. Oke, mindset, kemudian paradigma. Nah, paradigma itu, waduh, Indonesia ini nggak mungkin lah, orang bule ini lebih pinter, Indonesia kan terbelakang, kami dari dulu nggak mampu. Ini paradigma. Golongan suku ini begini, suku itu begini, agama ini begitu, agama itu begitu, ini paradigma. Dia orangnya seperti ini, dia orang itu paradigma. Saya tidak mampu, dia tidak. Nah, ini paradigma. Jadi dari 100 orang yang ingin berhasil, ternyata cuma 5% yang berhasil. 90% gagal. Di mana gagalnya? Di paradigma itu. Paradigma, belenggu yang menutupi. Contohnya, ya, kalau orang Indonesia ngelihat orang bule gimana? Bangga nggak? Ingat nggak? Oh, orang Barat minta duit, gitu kan. Langsung menundukkan kepala. Meskipun dia tukang sapu, ya, itu pun belum lulus uji kompetensi. Ya. Tapi kalau kita melihat orang Melayu, rasanya enggak. Itu paradigma yang dibentuk karena kita pernah dijajah oleh Belanda, oleh orang-orang. Tapi kalau kita dijajah oleh orang Afrika, maka kita mengatakan orang Afrika yang lebih hebat. Betul ya? Jadi paradigma yang warna hitam itu dibentuk oleh 3 hal. Apa yang kita lihat berkali-kali, apa yang kita dengar berkali-kali, dan apa yang kita rasa berkali-kali membentuk diri kita. Nah, sehingga kita harus membersihkan itu. Nah, spiritualitas itu titik tengah itu. Jadi artinya bahwa SDM itu ya harus IQ-nya, itu jelas harus diuji, itu kelihatan di tes kompetensi. 2, EQ-nya, emotional intelligence-nya, mindset-nya. Dan yang ketiga adalah SQ-nya, yaitu spiritualnya. Nah, 3 itu sudah dilakukan riset oleh Profesor Dr. Daniel Goleman pada tahun 1980. Bahwa riset dunia membuktikan, ya kita bicara Zuckerberg, apakah kita bicara Larry Page, ya yang menemukan Google, atau juga kita bicara yang tokoh-tokoh hebat lah, Sergey Brin, ternyata peran mereka IQ itu hanya 10-20%, EQ, SQ itu sampai 80-90%. Oke. Nah, sekarang ini semakin penting lagi karena kita sedang menghadapi era VUCA. Ya, era VUCA. Apa itu era VUCA? Era di mana kita menghadapi perubahan, ya, VUCA, Ronald. Ya. Nah, VUCA itu adalah V-nya volatility, semua berubah dengan cepat, kompetensi hari ini belum tentu cocok. Contohnya kalau kita tes uji kompetensi perbankan, gitu ya, dulu untuk menjadi seorang, katakanlah, yang jadi teller sekarang sudah diganti dengan mesin, dengan komputer. Volatile, berubah dengan cepat. Uncertainty, nggak ada kepastian nih, kompetensi apa lagi nih ke depan, karena teknologi berubah. Kemudian complexity, begitu banyak ilmu yang harus dimiliki. Kemudian ambigu, nggak jelas lagi seperti apa. Ditambah lagi dengan industri 4.0, ini berubah lagi. Ya luar biasa, jadi tantangan BNSP, tantangan IASPRO, itu semakin berlipat-lipat. Ya, slide. Bahwa dulu 1.0, era perburuan. Kemudian era kedua, pertanian 2.0. Ketiga, 3.0, era industri. Kemudian 4.0, era informasi. Dan kemudian smart society 5.0. Kita berada di poin 4. Nah, dulu di zaman, katakan di 3.0, era industri, manusia itu hanya bagian dari 6M. Man, material, method, machine, money, market. Ya, sehingga manusia itu hanya bagian dari segrup produksi. Yes or no, gitu ya. Tetapi begitu era 4.0, ya, begitu masuk era, manusia menjadi subjek gitu. Lahirlah Pak Nadiem Makarim, lahirlah Zaki gitu ya, yang membuat Bukalapak. Terobosannya tidak bisa lagi kita mengerti, ya. Nah, bagaimana nih sekarang BNSP menghadapi perubahan ini? Bagaimana IASPRO merespon perubahan ini? Sehingga SDM yang dilahirkan itu tidak cukup hanya memiliki kompetensi, tetapi harus punya agility, yaitu mental yang tahan banting. Ya,
Kemudian harus punya capacity, yaitu keluasan hati. Nah, yang disebut dengan agility itu ada 5. 1, change agility. Dunia berubah, tapi dia harus mampu mengikuti. Bisa jadi uji kompetensi berkali-kali itu. Ujian lagi ya. Nanti tes ini lagi, terus dia. Ya. Kemudian mental agility, tahan menghadapi tekanan mental. Jadi ketemu Anda pun juga kuat nggak tuh di tes kompetensi ketemu Anda gitu, itu tes mental. Kemudian people agility, macam-macam nih yang dites nih. Ada yang dari orang Sulawesi, dari Jawa, dari Papua, dari Ambon, dari Aceh, dari Medan, dari Sunda, dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Protestan, wah macam-macam. Ya. Saat yang bersamaan kompetensi bertambah lagi, karena itu kebayang nggak BNSP sibuk seperti apa ini ya, BNSP harus mengejar kompetensi apa lagi nih? Teknologinya berubah lagi. Fintech itu sudah siap nggak itu BNSP ya, financial technology, karena akan terus maju, sehingga tentu dituntut IASPRO untuk memberi masukan ke BNSP, dan kemudian IASPRO juga harus mendeteksi perubahan-perubahan ya, harus punya learning agility, tetapi saat yang bersamaan adalah result agility, yaitu harus juga memberikan hasil. Nah, ini yang harus dihadapi. Nah, sekarang ini kita bisa lihat ya. Oke, pertanyaannya adalah, coba kita lihat. Anda tahu nggak siapa yang menciptakan pesawat terbang pertama di dunia? Wright Brothers. Tapi yang dibiayai oleh pemerintah siapa? Yang ditunjuk resmi oleh pemerintah siapa? Samuel Pierpont Langley. Pada tahun 1900 di Amerika, yang menemukan tukang buat sepeda namanya Wright Brothers. Ketika ditanya, hey, Wright, kenapa Anda bisa buat pesawat ini? Dikatakan, saya ingin merubah wajah dunia. Sedangkan Langley, ini tugas dari atasan. Ini tugas pemerintahan. Nah, sekarang Anda jadi asesor, tugas siapa itu? Karena itu tadi sudah diberikan pidato pembukaan yang keren oleh Pak Irwan Usman gitu ya, misinya yaitu Indonesia Maju, dan juga tanggung jawab spiritualnya oleh Pak Zuber. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Lalu bagaimana nih Pak Ari? Ya ini teorinya 3. Jadi tapi saya nggak tahu ya, nanti kapan-kapan kita diskusi ya. Ini saya cerita tentang tantangan zaman. Jangan sampai IASPRO ketinggalan gitu ya. Jangan sampai juga BNSP ketinggalan gitu ya. Ternyata teori sekarang bukan lagi what, bukan lagi apa gitu. Tetapi how, bagaimana, dan why, mengapa. Jadi kebayang nggak kecepatan ilmu yang harus dilakukan asesmen. Jadi IASPRO bisa jadi organisasi terbesar di Indonesia nanti kalau ngikutin ini ya. Jadi ternyata bukan what yang dilakukan, tapi why, kenapa. Nah, ini adalah bagian yang melahirkan kompetensi. Nah, kompetensinya ada di luar, tetapi why-nya itu yang harus kita gali. Bayang ya, pekerjaan IASPRO, kemudian pekerjaan BNSP luar biasa, ya penuh dengan tantangan. Nah, sekarang saya ingin demo bagaimana menggali potensi seorang milenial, karena yang Anda hadapi milenial loh. Paham ya, milenial tahun 2030 itu 80% milenial semua, 250 juta milenial. Nah, bagaimana cara handle milenial? Mereka nggak bisa diatur, nggak bisa dikendalikan. Nah, saya akan demo teknik coaching. Bagaimana supaya milenial ini tanpa diajari, tanpa ceramahi, tapi keluar potensinya. Coba kita dengar sebentar. Oke, contoh nih saya akan mengcoaching. Siapa yang mau saya coaching 5 menit? Ada? Siapa namanya? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Emradi Anugrah, Pak. Anugrah, mana dia? Oke. Ya, Anugrah, apa kabar? Baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Berapa umurmu? 30, Pak. Wah, milenial kamu ya. Bro, kamu kerja di bagian apa, bro? Di risk management. Risk management, wow. Jabatanmu apa? Staf analisis risiko. Wow, staf analisis risiko. Keren, cool. Bro, bisa nggak kamu ceritakan dengan singkat sesuatu yang sukses kamu lakukan yang tidak diketahui oleh atasan kamu? Atasan kamu nggak tahu, teman kamu juga banyak nggak tahu bahwa kamu sudah melakukan sesuatu yang hebat yang tidak diketahui. Apa, bro?
Terima kasih Pak kesempatannya. Mungkin ini Pak, selama ini terlibat di tim-tim yang membawa nama Pusri untuk meraih award di risk management. Terima kasih Pak. Tolong jelaskan kepada saya, di posisi kamu hari ini, dalam 1 tahun ke depan, hal apa yang ingin kamu lakukan perubahan? Perubahan apa yang kamu akan buat? Sesuatu yang ingin kamu lihat setahun ke depan yang bisa kamu lakukan? Yang bermanfaat untuk Pusri. 1 tahun ke depan Pak, untuk di bidang pekerjaan saya, mungkin saya akan selaku risk analis ya Pak ya. Saya akan mengajak teman-teman unit kerja berkolaborasi Pak. Berkolaborasi. Pertama-tama memberikan inputan ke manajemen untuk membawa Pusri di tahun 2021 itu mungkin labanya di atas 500 miliar. Wow, keren itu. Yang kamu dengar dan kamu bisa lihat. Tolong jelaskan kepada saya, seperti apa bentuk konkretnya setahun ke depan, kemudian sudah jadi kenyataan, bukan yang kamu lakukan. Akan seperti apa? Seperti apa yang kamu lihat? Oke. Jadi saya mengimajinasikan gitu Pak. Jadi teman-teman kita sudah punya mapping pasar yang jelas gitu. Mapping pasar, terus 2021, kemudian kita punya strategi dan bagaimana menjual produk itu dengan baik gitu kan. Pendekatan apa yang harus kita lakukan mungkin ke pemerintah daerah dan sebagainya. Nanti di 2021 di semester 1 insya Allah sebenarnya grafik kinerja Pusri itu sudah makin membaik gitu Pak. Wow. Jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Oke. Impianmu berapa ratus miliar yang bisa kamu berikan? Kalau semua terjual Pak, 200 miliar untuk Pusri. 200 miliar dari apabila tahun depan terjadi? Iya. Yakin kamu? Yakin Pak. Oke, bagus, 200 miliar, keren. Saya ingin tanya kepada kamu, kenapa itu penting untuk seorang bro melakukan itu? Gaji kamu juga nggak ditambah, tapi kamu ingin melakukan itu. Kenapa penting untuk seorang bro Randi ini? Ya, karena apa yang kamu ingin lihat? Pak. Kenapa? Kita ingin melihat Pusri terus ada. Merupakan pionir pupuk pertama, jadi saya berharap Pusri menjadi perusahaan yang tetap ada hingga selamanya dan menjadi perusahaan yang membuat para milenial nyaman untuk berada di Oke, cool. Keren ya. Jadi kamu merasa nyaman. Dan ketika itu terjadi, apa yang ingin kamu lihat? Mungkin saat itu atasan kamu memberikan penghargaan, suasana apa yang kamu lihat saat itu bro? Yang kamu dengar bro? Tolong kamu lihat, kamu sudah ada di tahun itu, yaitu tanggal 8 September 2021. Ya, kamu dapat 200 miliar. Oke, kamu persembahkan ke CEO. Apa yang ingin kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan? Kasih tahu saya bro. Mungkin ini Pak. Yang kamu rasakan bro? Ya, yang pasti saat itu Pak sangat bahagia dan luar biasa gitu Pak. Apalagi bangga. Justru sebenarnya keberhasilan ini bukan keberhasilan saya pribadi, karena keberhasilan semua rekan-rekan yang ada di Pusri. Wah cool bro. Kenapa kamu merasa bahwa itu penting untuk seorang milenial seperti kamu bro? Ya karena milenial itu sebenarnya orang-orang muda yang ingin diapresiasi gitu Pak. Diapresiasi. Ingin diberi ruang gitu kan. Oke, saat itu kamu dapat apresiasi, apa yang kamu rasakan bro? Ya luar biasa Pak gitu Pak. Oke. Hargai dan dilihat oleh semua orang. Cool. Terus apa lagi yang kamu bisa rasakan? Ceritakan bro Randy. Ya. Apa yang kamu lihat saat itu? Yang kamu dengar, ada siapa di situ? Ada semua CEO. CEO, ada siapa di situ? GM terus? Ya, seluruh karyawan dengan senyum yang bahagia. Tolong cerita bro, bagaimana apabila orang tuamu tahu, temanmu tahu, apa yang kamu rasakan bro Randy? Ya orang tua pasti bangga Pak. Seperti apa bangganya? Rasakan bro. Ya, karena dia pasti akan cerita. Seperti apa cerita yang kamu lihat bro? Dia cerita ke orang-orang gitu bahwa sebenarnya anaknya berhasil. Apa yang kamu lihat bro? Menjadi peran penting untuk perusahaan. Ceritakan bro, apa yang kamu lihat bro? Saya lihat Pusri menjadi anak perusahaan pupuk nomor 1 di holding. You will do it bro.
Bro, I will do it, bro. you do it, bro. I will do it, Pak. Hari ini kenyataannya dari 1 sampai 3. Skala berapa, bro? Sekarang kenyataan hari ini. Tadi kan impianmu, sekarang berapa? Yang belum kamu kerjakan, bro? Saya akan menuju 4, Pak. 4. Kamu akan lakukan itu, bro. Salaman, pegang tangan saya, bro. Julurkan tangan saya. Lakukan itu, bro. Oke, tepuk tangan. Oke, saya sedang mendemokan kepada Anda metode baru, metode modern namanya coaching. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ada 3 hal yang sedang saya bangun. 1, inovasi. Ya, sehingga dia mampu membuat terobosan supaya dia bisa meningkatkan kinerja. 2, agility, daya tahan mental. 3, dia punya purpose atau meaning, makna hidup. Nah, itu menurut saya. Nah, menurut Anda, metode ini apa yang bisa Anda rasakan, Anda dengar, dan Anda lihat? Ya, silakan raise hand. Oke, saya bantu lagi. Jadi, metode yang selama ini kita tahu adalah teaching. Ya, kalau kita lihat garisnya, ini teaching di mana sifatnya direktif, instruktur, teacher itu direktif, mengarahkan, menunjuk pakai jari gitu ya. Trainer, advisor sudah mulai lebih halus, advice, facilitator sudah mulai bertanya, kayak saya ngajar kan banyak facilitatornya. Mentor ya lebih banyak mendengar, mendampingi, sedangkan coaching justru 100% bertanya tanpa ada arahan. Ini hal lain ya. Yang makin ke bawah makin direktif, semakin ke atas semakin enabling. Oke, apalagi yang bisa Anda lihat, Anda dengar, dan Anda rasakan? Silahkan. Saya memberikan tantangan sebenarnya ini. Profesi asesor sebaiknya juga coach asesor. Jadi dia bisa seorang asesor, tapi juga bisa menjadi coach. Ini kalau coaching seperti ini di pemerintahan ya, atau di swasta, itu 1 jamnya dibayar 2,5 juta itu, tapi 2,5 juta. Satu paket itu 3 kali pertemuan bisa 15 juta, 25 juta. Ini profesi baru namanya coaching. Ya, silakan. Ada komentar atas diskusi. Apa yang bisa Anda tangkap? Metode apa yang Anda tangkap? Kemudian apa isi yang Anda lihat di sana? Raise hand. Kalau tidak ada, jilbab kuning yang saya tunjuk. Tadi merah, kuning. Tapi merah pun selamat, belum ditanya ya. Silakan. Oke. Ada Pak Ahmad Taufik, Pak Ari. Ahmad Taufik, silakan Pak Ahmad Taufik. Baik, terima kasih banyak. Sami-sami. Persepsi saya, motivasi itu nomor 1. Jadi semangat untuk kalau tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ari gitu ya, dari awal sampai akhir sampai quote itu sebenarnya kan semuanya motivasi sebenarnya kuncinya. Tetapi metode yang disampaikan mungkin akan berbeda. Ketika mentincer atau apa, menyampaikan. Tadi yang sebelum coach kan mendengar tapi tidak memberikan motivasi, tapi seakan-akan kita suka bisa menerima orang yang keluh kesahnya dan macam-macam. Baik coach bagi saya intinya motivator. Jadi bukan kita menggurui, bukan kita memberi, tapi memunculkan energi positif bagi yang kita coachingkan sendiri. Seakan-akan bukan kita yang akan memberi, tapi mereka memunculkan dirinya sendiri. Mungkin itu bagi saya, menurut saya. Mau jadi coach, Pak? Belum, mungkin belum waktunya. Mau nggak? Kalau coach memotivasi, jelas tujuan. Artinya itu adalah seperti spiritual ya. Kita bisa menjadi motivator bagi orang lain, selain bagi diri kita sendiri. Ya, Bapak mau nggak? Panjenengan mau nggak? Saya kasih ilmu itu. Sangat mau. Ya udah, Bapak saya undang 1 orang ya. Nanti kontak ke panitia, Bapak spesial, karena Bapak sudah bertanya free of charge sampai dapat sertifikasi. Amin. Terima kasih. Siapa lagi yang mau tanya? Langsung cepat tanya sekarang. Oke, belum tanya, apa komentarnya dulu, apa bisa Anda tangkap? Ya, ini udah semakin memanas nih. Bayangin kalau saya ceramah 1 jam pasti tidur nih, kalau saya tanya gini semuanya, wow mana ada hadiah apa nih gitu kan. Oke, silakan, monggo. Ada Ibu Tri Darawati, silakan Bu.
Baik, saya sangat setuju Pak Ari. Adik kelas saya atau kakak kelas saya ya di NHI ya? Oh, Ibu. Saya angkatan 82 Pak. Oh, berarti saya 84 itu kakak kelas saya ya? Iya, iya. Pak, saya sangat setuju ya Coach, karena saya juga kebetulan belajar mengenai Coach. Coach itu kerjanya memprovokasi pikiran. Betul. Saya pikir tadi yang anak milenial dari Pusri tadi itu luar biasa ya. Jadi dia benar-benar bisa memprovokasi pikiran dia melalui seorang coach yang profesional yaitu Pak Adi. Sehingga dia punya suatu semangat yang luar biasa tinggi. Nah itu kadang-kadang unbelievable. Jadi saya sangat setuju hal itu. Terima kasih, itu saja komentar saya. Sama-sama Mbak Tri. Alhamdulillah. Coba nih saya nak Bali nih, Ibu Gusti Ayu. Ibu Gusti Ayu, coba. Kengken kabare. Kabar baik. Becik-becik. Becik-becik. Becik-becik ya. Gimana komentarnya? Ya, Pak Ari, saya pernah ikut outstanding mentality dari Pak Ari yang sudah. Yes. Dan saya lakukan afirmasi untuk menyelesaikan studi S3 saya, dan itu betul-betul sangat nyata hasilnya. Dan sekarang jadi dokter? Ya, betul Pak Ari. Dengan afirmasi yang dilakukan waktu itu. Jadi komen dari saya terkait apa yang tadi dilakukan coach untuk milenial tadi memang betul-betul perlu kita lakukan, dan ilmu coaching itu harus sedikit demi sedikit kita kuasai juga. Apalagi di situ coach itu sebenarnya membangun kekuatan bawah sadar sebenarnya. Bahwa mimpinya itu akan bisa terwujud ketika dia memang memiliki fokus, kemudian kemampuan berubah, kemudian meaning and purpose seperti piramid tadi yang disampaikan. Jadi demikian, saya benar-benar apresiasi karena sudah dibantu untuk afirmasi untuk diri saya sendiri. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama, matur semua. Jadi kebayang nggak? Coba, saya manggilnya Ibu Ayu ya? Siap. Bu Ayu. Ibu Ayu bisa bayangkan nggak? Kalau semua asesor di sini ini punya ilmu coaching, setelah dites asesor, kemudian di coaching, kebayang nggak seperti apa? Pasti luar biasa. Nah, sekarang nih coba nih Pak Zuber, kemudian Pak Ketua, bayangkan kalau mereka semua punya ilmu coaching, pasti wow gitu kan, bukan hanya di intelektual. Oke, saya lanjut ya, sedikit lagi ya, habis itu kita diskusi. Apa yang saya lakukan, itu saya main tiga, yaitu pertama, saya coaching intelektualnya. Coba, siapa yang tulis di kolom chat? Intelektualnya saya coaching. Apa yang dia akan lakukan? Masih ingat nggak? Ya, tulis di kolom chat. Saya cek intelektualnya kan. Saya challenge intelektualnya. Saya gali. Ya apa itu yang dijawab akhirnya keluar dari pikirannya, apa itu? Masih ingat? Yang pasti 200M kan. Bidang risk, bagus. Apalagi? Hasil dilakukan, pinter-pinter, tolong dibacakan nih. Baik, pinter-pinter semua ini. Kemampuan forecasting. Yes, intelek terus. Kemudian apa hasil yang dilakukan dari Bu Rita? Yuk, silakan Bapak Ibu. Oke, target yang harus achieve. Keren. Kemudian terus. Pak Teguh, goals. Kemudian dari Ibu Indrani, optimisme. Optimisme itu emosional apa intelektual? Ayo, jangan salah. Bu Indriani. Itu emosional. Oke, lanjut. Dari Ibu Eti. Saya masih tanya intelektual dulu. Baik. Dari kompetensi, Ibu Eti, ini asesor nih. Baik. Dari Ibu Eti, cara mencapai target. Oke. Kemudian dari Bu Tri, measurable achievement. Kemudian planning, yang sampaikan Bu Indrani. Bagus. Kemudian Ibu Oke, Dia, dulu. target yang jelas. Bu Ines, tepuk tangan dulu dong. Biar meriah. Oke, lanjut. Sekarang dari sisi yang kedua, sisi EQ, emosional. Apa yang diucapkan? Tulis. Optimis. Optimis. Lanjut. Pak Teguh, ulet. Kemudian terus. Pak Sutarmo, bangga. I will do it, harapan terus. I will do it, harapan. Ibu Nurul, harapan. Agile.
Terus bacakan Kemudian Coach Hasan. agile, ya. Butuh Bagus. apresiasi, kebenaran, keinginan mencapai target, keyakinan, kepercayaan diri. Oke, tepuk Keikhlasan tangan dari dulu. kita. Tepuk tangan, bagus. Yang ketiga, spiritual. Di mana spiritualnya? Tulis di kolom chat. Bersyukur, Ibu Dia. Bersyukur. Kemudian terus. Kemudian Pak Ibu Sri, bersyukur, yakin, Terus. ada rasa bangga, Pak Sugeng. Terus. Kemudian kejujuran, Pak Mardianto, kebanggaan atas orang tua. Ibu Eti, rasa bangga, Pak Ahmad Taufik, keyakinan. Bagus. Kemudian membanggakan orang sekitar, Bagus. tanggung jawab. Bagus. Kemudian melihat teman bahagia, Ibu Rita. Bagus. Ibu Carol, kebanggaan. Ibu Ines Mutiara, bersyukur. Yes. Sabar, Tepuk Pak tangan dulu. Sisiono. Sekarang, simpulkan. Raise hand. Simpulkan. Raise hand. Ada Pak Teguh, sudah raise hand. Silakan Pak Silakan Teguh. Pak Teguh. Ya, terima kasih Pak Adi Ginanjar dan Pak Hasan. Melihat tadi coaching dari Pak Ari, ini kompleks Pak ya, kompleks. Tapi saya melihat power dari segi yang meng-coaching Pak. Dan bisa menggali, bisa meyakinkan, bisa menumbuhkan semangat seseorang yang tadi coaching. Karena kalau misalkan orang biasa, powernya itu mungkin kalau mengatakan sesuatu kurang. Tapi karena di sini adalah suhunya, jadi power yang keluar dari setiap kalimat-kalimat itu membuat ledakan-ledakan yang ada di pikiran. Gitu Pak menurut saya Pak. Matur nuwun. Panjenengan mau nggak belajar ilmu ini? Mau? Mau sekali Pak. Oke, Mau panjenengan sekali. saya undang gratis. Siap, terima kasih Pak Ari. 2 orang udah ya, 2 orang. Siap. Tolong catat ya. Nanti siapa ke panitia minta ya. Saya kirim nanti. Siap. Itu ada ilmu saya sekolahkan coaching free of charge. Siap, Pak. Oke, Siap, sekarang terima lanjut kasih, ya. Pak Ari. Kesimpulan ya Betul. siap. Sami-sami. Saya itu mimpinya ini apa? Sekarang saya mau tanya deh semuanya. Tulis di kolom chat ya. Tujuan kita itu hanya sekedar untuk jadi asesor, menguji mereka, lulus atau tidak, sebenarnya tujuan kita. Tolong coba cek deh tujuan sebenarnya kita. Atau kita ingin memajukan bangsa dan negara, serta memajukan diri pribadinya. Tujuan kita sebenarnya apa? Tulis di kolom chat. Atau hanya cukuplah jadi asesor, yang penting dia lulus apa enggak selesai. Lulus apa enggak selesai, dapat fee. Lulus enggak selesai, dapat fee. Tugas dari tugas dari negara selesai. Apa? Atau kita ingin memajukan Indonesia dengan profesi asesor kita di IASPRO. Tujuannya apa? Tolong tulis, bacakan deh. Ya. Saya ingin hari ini dapat pencerahan, lalu coba kita review sebenarnya apa sih alasan kita jadi asesor, tulis di kolom chat. Baik, sudah muncul Pak Ari. Ya, dari Pak Syairuddin, ingin memajukan bangsa dan negara. Dari Pak Sutarmo, memajukan bangsa. Dari Pak Mardianto, kepuasan hati. Kemudian ingin memilih orang yang memang kualitas, kemudian ingin menggali potensi bagus, yang ada pada bagus. diri. Sekarang jujur ya, saya ini orang spiritual yang ngajarin kejujuran. Tapi selama ini kebanyakan kita ini berhenti jadi asesor atau memang punya tujuan mulia membangun bangsa negara. Pegang dadanya, sebenarnya apa? Sambil istighfar. Tulis kolom chat. Oke, tepuk tangan dulu, cukup. Yang ini saya tidak mau tanya lebih dalam, ya, cukup. Oke, nah sekarang coba lihat gambar ini ya, slide ini. Nah, jadi saya sudah mempergunakan 3 kecerdasan, tapi tidak mengajarkan, tidak mengarahkan, tapi mengeluarkan potensi. Benar? Yang pertama, intelektualnya saya gali, ya, saya gali. Sebenarnya apa yang bisa dihasilkan. Kemudian baru saya bakar emosinya. Kenapa itu penting? Di situ dia cerita,
ingin dilihat oleh atasannya, ingin dilihat oleh keluarganya. Lalu saya ajak melakukan afirmasi, visualis sampai menangis, baru saya masuk ke spiritualnya. Di situ dia mendapatkan kesyukuran di situ. Di situ dia mendapatkan makna hidup, menangis, gemeter dia kan. Nah, energinya keluar tuh, yang warna putihnya itu. Lalu emosional terbentuk, ya, terbayang wajah pimpinannya, atasannya, keluarganya. Baru dia ingin mencapai target kompetensinya, yaitu katakan target kompetensi 2 miliar. Maka dia menjadi seorang, katakanlah, orang yang sudah Anda tes uji kompetensi, tapi siap untuk menghadapi dunia. Nah, itu dari saya, singkatnya. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan ini pepatah sederhana. Catat baik-baik, wahai asesor yang dirahmati Allah. Manusia bukanlah ember yang harus diisi. Manusia adalah api yang harus dinyalakan. Demikian yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir Ari Ginanjar. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ari Ginanjar. Sangat terinspirasi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir siang hari sampai sore hari ini ya. Kita sudah melakukan tanya jawab dan diskusi. Mungkin masih bisa diperpanjang barangkali Bapak untuk tanya jawab. Monggo. Oke, bisa ada di kolom chat Bapak dan Ibu, silakan. Yang masih ingin bertanya. Itu ada Pak Lukis Tamtomo, siapa lagi? Silakan, saya kembali ke moderator. Silakan Pak Lukis, lanjut. Kemudian dilanjut dengan Ibu Nurul ya. Sekali penjelasannya dari mulai bagaimana kita mau mengaitkan seseorang. Tapi mungkin kalau saya boleh menyimpulkan sedikit aja Pak, sependek pengetahuan saya. Dari proses coaching, dari awal teaching sampai ke coaching yang Pak Heri sampaikan, mungkin ada yang kita lupakan, yaitu satu fase yang namanya listening. Kita bisa gali semua, apa yang ada di dalam potensi dalam seseorang, itu tidak bisa kita capai tanpa kita melakukan listening. Because why? We have to hear, was the only one mode. Kadang-kadang, sebagai teacher kita hanya memberikan direction tanpa kita mau mendengarkan mereka. Nah, pada saat kita mendengarkan, kita patient dengan proses listening akan muncul semuanya. Nah, itu yang ingin kita gali potensi dari seseorang sehingga muncul harapan sampai ke ujung kemampuan ESQ-nya sampai muncul. Apa mungkin begitu, Pak Ari? Tepuk tangan yang meriah, luar biasa, pinter banget ini Pak. Benar ya. Jadi kalau kita lihat gambar yang tadi saya kembalikan ke grafik tadi, yang ada IQ, EQ, SQ, benar sekali. Coaching itu bukan telling, bukan directing, bukan mengajar, bukan ceramah, just questioning, hanya bertanya lalu mendengar. Cuma dua aja kuncinya, Pak Lukis, betul. Mendengar, ya, lalu bertanya lalu mendengar. Jadi kita ketika melihat orang itu seperti tambang emas gitu ya, orang itu. Nah, tetapi kan kita tidak tahu nih emasnya di mana. Maka kita alat untuk deteksi telinga kita, ya, telinga kita deteksi, mendengar, terus mata kita mendeteksi, melihat reaksi wajah, dan kemudian perasaan kita mendeteksi perasaan dia. Nah, pada saat itu kita mendengar betul. Jadi beda antara hearing and listening. Kalau hearing kita hanya mendengar gini-gini aja, tapi kalau listening comprehend. Jadi kita mendengarnya dengan IQ, dengan EQ, dan dengan SQ. Dengan otak, dengan jiwa, dan dengan rasa, serta dengan hati. Itu mendengarnya. Nah, kemudian kita bisa deteksi. Kalau kita sudah punya kompetensi, kita bisa mendeteksi, wah ini energi spiritualnya keluar, tahu, oke. Kita tanya lagi, keluar, oh ini energi emosionalnya keluar, Kemudian kita tanya lagi, keluar energi intelektual, atau yang warna hitam itu, maka diobati dulu. Nah karena itu,
kita punya kemampuan mendengar dan itu kita latihkan, kita ajarkan sehingga dia benar-benar menjadi seorang pendengar. Ya, kalau nggak salah Pak Lukis tadi saya undang juga ya. Kalau Pak Lukis mau saya akan ajak tekniknya, bukan mengajari ikan hiu berenang. Tepuk tangan untuk Bapak. Yes, listening is power. Terima kasih. Kita lanjut ke Ibu Nurul. Silakan Ibu Nurul. Baik, terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ini luar biasa Pak Ari Ginanjar. Sama-sama. Saya berharap teman-teman di IASPRO ini akan berlanjut untuk ini. Dan tentu sangat ada korelasinya dengan asesor. Karena tentu di asesor ini selain skill, knowledge, dan attitude yang digambarkan ini ada tambahan lagi. Kemudian di dalamnya juga ada prinsip assessment itu masuk di dalam materinya Pak Ari semua. Kemudian dimensi kompetensi juga masuk di sini semua. Sehingga komplit sekali apabila ini disatukan. Dan tentunya hari ini saya merasa tercoaching oleh Pak Ari. Perasaan saya tercoaching oleh Pak Ari. Dan ilmu psikologi ini masuk semua di sini. Saya merasa dalam ilmu saya pun di dalam teori realita terpadu yang ada di banyak psikologi ini masuk semua dari Pak Ari Ginanjar. Saya siap Pak Ari Ginanjar bila diberikan kesempatan dan untuk teman-teman IASPRO seluruh Indonesia, tentunya harapan kami Pak Juber ini sangat menarik dan positif sekali untuk teman-teman IASPRO. Terima kasih Pak Ari, saya hanya mengemukakan perasaan saya hari ini. Terima kasih, luar biasa. Sahabat saya nggak berani mengajari ikan hiu berenang, Ibu sudah paham, tapi Ibu termasuk saya undang, 3 orang sudah ya. Ibu saya undang, 3 orang. Terima kasih. Tolong ke panitia 3 orang. Oke, terima kasih mudah-mudahan. Pak Ari. Saya gini ya, saya kan tahu bagaimana para asesor itu menguji, dia cuma menguji, ngetes, tapi hanya menilai, tidak membangkitkan, tidak memberi inspirasi gitu ya. Seandainya pun menginspirasi, menceramahi, yang diceramahi sakit telinga. Ya, semakin ketemu asesor lemes, jadi bukannya terinspirasi. Tolong gambarnya sudah cukup Ronald ya. Jadi diinspirasi bukannya bangkit tapi malah sakit perut gitu karena asesornya nggak bisa coaching, dia ceramah aja akhirnya sakit. Bayangin yang diceramahin nggak nyambung lagi dengan masalahnya gitu kan. Artinya kita jadi asesornya tidak matching gitu dengan masalah. Nah jadi kebayang nggak ya Pak Zuber kalau seorang asesor tapi nggak punya ilmu coaching, yang disampaikan hanya kulit permukaan yang 10%, 90% nggak tergali gitu. Tapi kalau dia punya ilmu coaching, dia mampu mengeluarkan potensi terbaik dari orang yang kita lakukan, yang kita tes uji kompetensi. Ini saran saya sih. Artinya hari ini saya ingin mengajak para rekan-rekan di IASPRO untuk menaikkan levelnya gitu ya, dari seorang asesor menjadi coach asesor gitu ya. Jadi dia dipanggil orang gitu. Selama ini kan asesor itu ditunggu kalau mau tes kompetensi, harusnya kan saya punya masalah nih di luar. Kenapa? Perusahaan saya ada masalah, organisasi nggak masalah, tapi ketemu siapa? Ketemu asesor aja gitu loh. Jadi asesor itu mampu mengeluarkan kompetensi. Ini saran saya sih. Mengapa? Karena dunia sudah berubah. Kita nggak bisa lagi pasif, tapi aktif gitu ya. Mendorong orang. Sehingga asesor itu bukan orang yang ditakutkan, tapi asesor orang yang ditunggu. Sehingga bukan hanya orang yang mau diuji kompetensi, orang yang frustrasi, yang stres ketemu asesor sembuh gitu kan. Yang mandek organisasinya, kemudian yang tidak ada lagi inovasi ketemu asesor. Ya ini saran saya biar sekalian capeknya gitu loh untuk membangun Indonesia. Nyun sewu. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ari Ginanjar, luar biasa mendorong orang melalui coaching dan asesor ya Bapak ya. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak. Sebentar, tambah. Silakan Pak. Tadi kan saya 3 orang. Ibu pilih lagi 2 orang jadi 5 orang. Masih 2 lagi Mbak. Iya, tambahkan Mbak. Tadi ada Pak Mada tadi yang angkat tangan. Oh iya. Oh itu ada yang mengangkat tangan itu, kasihan Pak Mada tadi. Setelah Ibu Nurul tadi ada Pak Mada, silakan. Pak Alif juga angkat tangan juga itu. Baik, terima kasih Pak Ari Ginanjar. Terima kasih Ibu atas waktunya.
Selamat sore Pak Ari Ginanjar. Halo. Ya, selamat sore Bapak. Iya, Made Sudiarte. Iya Pak, Bapak dapat salam dari teman-teman saya di jurusan pariwisata PNB Pak. Saya juga dosen di sana ya Pak ya. Iya Pak, cuma kebetulan Bapak sudah pergi dari sana, saya baru datang Pak. Jadi adik kelas saya dong Bapak ya. Iya Pak. Pak. ASN dulu. Iya betul. Salam. Jadi begini ya, Pak Ari, iya Pak, salam kenal Pak Ari. Luar biasa, tadi saya dapatkan banyak sekali ilmu yang baru tentang coaching dari Pak Ari, jadi mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Tapi ada yang saya terkesima tadi tentang bagaimana contoh yang Bapak sampaikan ketika Bapak melakukan coaching itu Pak. Apakah ini ada hubungannya dengan ilmu hipnotis Pak? Atau hipnosis? Karena di dalamnya saya lihat di sana ada proses pendahuluan, kemudian ada deepening, ada kemudian penggalian objek di situ. Seperti yang sedang melakukan suatu proses hipnosis, Pak. Apakah ada kaitannya metode ini? Itu yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih, Pak Ari. Ya, pertanyaan dalam sekali nih, Pak Made Sudiarte. Jadi kalau kita lihat modelnya di slide, ya. Jadi perbedaan antara ilmu hipnoterapi dengan ilmu coaching di sini letaknya. Jadi kalau ilmu hipnoterapi itu yang belenggu yang hitamnya itu, yang membuat orang berada pada posisi tertentu, kemudian ingin dibongkar belenggu hitamnya, itu hipnosis di situ Pak. Ya, mengkondisikan. Tetapi kalau coaching dia terjun satu level lebih dalam Pak Made, ke dalam sini, sehingga orang ketemu purpose-nya. Tapi teori-teori dasar hipnoterapi ya kita pakai. Ya karena akan sangat memudahkan ya, karena kalau dianya tidak rileks kan, kita nggak bisa mengcoaching dia. Ya, kita bikin rileks, kita bikin tenang gitu. Itu baru kita lakukan. Jadi ini kombinasi sebenarnya. Tapi tentu ini sendiri ada asesornya gitu ya. Jadi tadi kata Pak Ari sebenarnya di dalam proses ketika melakukan seorang asesor juga coaching. Tapi tentu coaching seperti apa juga harus dilakukan asesmen juga gitu. Ya, Bapak kelihatannya ini ya hipnoterapis ya. Iya Pak, saya belajar sedikit. Nah, tambah lagi ilmu ini Pak, mantap jadinya. Iya, mudah-mudahan ini karena kelihatannya ada persamaan dari teknik yang Bapak gunakan. Iya. Saya lihat tadi. Ada persamaan. Matur suksema, salam teman-teman. Saya dulu jadi dosen dari tahun 1987 sampai 5 tahun. ASN saya, pegawai negeri. Tapi saya terjun ke dunia nyata, minta izin pamit, kemudian saya jadi pengusaha. Sekarang saya balik lagi jadi dosen, saya bikin universitas sendiri, ESQ Business School. Jadi memang aslinya saya adalah dosen. Gitu. Salam ya teman-teman ya Pak Made. Terima kasih. Masih ada Pak Sutarmo dengan Ibu Ana, bisa ya Pak Ari? Ya silakan. Mbak moderator, mohon izin. Ya, tolong dicek mungkin ada Pak Kunjung sepertinya. Pak Ketua BNSP. Tolong dicek Mbak moderator. Ada Pak Kunjung. Pak Kunjung kayaknya hadir. Assalamualaikum Pak Kunjung. Pak Ketua. Coba Mbak. Coba dicek. Nah ini bagus nih kalau ada Pak Kunjung ini. Udah nggak ada Bu, sudah keluar kayaknya. Wah sayang sekali. Aduh, cek mestinya di chat Mbak. Okay. Pak Kunjung, assalamualaikum. Pak Kunjung ada. Halo Pak Kunjung. Nggak ada, sudah keluar. Oh Pak Kunjung, sudah keluar sekali. Iya. Aduh maaf saya nggak nyapa ya. Maaf. Ini saya mengucapkan siapa tahu ada yang mendengar. Assalamualaikum Pak Kunjung, sehat selalu Bapak. Kami di sini anak buah Bapak yang mendukung misi besar Bapak di BNSP. Saya doakan Bapak sehat dan terus semangat. Kami support. Ya Pak Zubair nanti nyampaikan ya. Kami semua ini pendukung beratnya BNSP. Tepuk tangan untuk BNSP. Kita supporternya. Tugasnya Pak Zubair, Pak Kunjung dan teman-teman. Luar biasa. Oke. Bagaimana Bapak masih bisa 2 lagi? Monggo, silakan. Oke, ada Bapak Sutarmo dan Ibu Ana, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ginanjar.
Terima kasih, hari ini saya dapat sekali banyak ilmu bagaimana tadi melihat bagaimana Pak Ginanjar meng-coaching itu sepertinya seperti kita belajar menanyai seseorang tapi dengan rileks sekali. Nah kebetulan saya dinas di instalasi gizi dan salah satu tugas saya adalah memberikan konsultasi gizi. Awalnya kami harus menarik beberapa informasi dari pasien. Nah itu tadi salah satunya bisa saya terapkan dari yang tadi Pak Ari anjarkan. Tapi sepertinya saya harus belajar banyak karena ilmu yang tadi saya lihat sepertinya begitu mudah ACC tadi keluar dengan ringan sekali dan mungkin ini perlu trik-trik yang Bapak Guru share ke kami para dietitian, para ahli gizi sehingga kita lebih mudah menghipnotis pasien agar menghipnotis pasien. Iya, siap. Lebih mudah menerapkan ilmu kami, mereka bisa mengikuti saran-saran yang kami berikan. Terima kasih Pak Ari untuk hari ini. Dan satu lagi pertanyaan, apakah coaching ini dari atasan ke bawahan, apakah dari bawahan itu kita bisa memberikan coaching ke atasan? Bagaimana triknya Pak Ari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coaching ini untuk semuanya Ibu, untuk semua kalangan. Dari atas ke bawahan juga bisa, dari bawahan ke atasan juga bisa, gitu kan. Karena ini kan bukan mengajarkan tentang skill dan knowledge, tapi menggali potensi orang, ya, menggali inovasi orang. Kalau kita tidak di coaching itu pikiran kita tuh seperti rambut yang kusut nggak pernah disisir, gitu kan. Dan akhirnya rambutnya menjadi seperti ini. Nah, coaching itu menyisir pikiran gitu, tapi dengan pertanyaan yang sistematik ya. Sistematik dari mulai spiritualnya dikeluarkan, belenggunya dihapuskan, kemudian orientasi emosionalnya ditingkatkan, kemudian intelektualnya dibangun, lalu aksi nyatanya juga ditanya. Gitu. Itu semuanya kelihatannya hanya bertanya, padahal itu semua full of teori. Gitu. Nanti Ibu termasuk yang saya undang juga. Terima kasih Pak Ari. Dengan sangat ke panitia silakan. Selamat Ibu Ana. Kita lanjut dengan Pak Sutarmo. Boleh Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ari. Ya siap. Saya tadinya mau jam 1 ngantuk Pak sebetulnya Pak saya Pak. Terus. Tapi nggak tahu sampai detik ini saya belum bergeming dari tempat duduk saya. Dan coaching tadi rasanya bukan hanya dibutuhkan 1 sampai berapa 5-7 orang tadi. Saya rasanya dibutuhkan semua orang Pak ini Pak. Saya nggak tahu ini apakah panitia perlu mengarrange kembali bahwa coaching ini perlu disampaikan pada kita semua. Apakah dimulai dari master asesor dulu atau semua asesor atau dan bahkan barangkali nanti BNSP bisa mengarrange kembali ada satu modul kalaupun bukan modul ada satu sisipan tentang coaching. Boleh. Perasaannya nih kok nyaman sekali gitu loh. Jadi usul Pak. Kalau bisa semuanya Pak diikutkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Ini kalau semuanya kan ribuan Pak. Ribuan ya. Ini aja deh. Nanti silakan Pak Ketua. Ya Pak Ketua yang bicara ke BNSP siap kami dukung. Tapi Bapak saya undang dulu. Ya, Bapak saya undang. Jadi berapa orang tuh? 5 atau 6 tuh. Nah, nanti silakan Pak Ketua aja sampaikan bagaimana kalau semuanya punya coaching. Karena gini, kalau kita nggak pakai ilmu coaching, Pak, ya kita nggak bisa menghadapi tantangan zaman. Ke depan ini berubah terus, gitu. Tantangannya berubah, dan kita tidak bisa menggali potensi mereka. Kita hanya menceramahi, menilai, tapi nggak menggali potensinya. Jadi saya kira saran saya, tapi ini baru saran. Saya setuju dengan sarannya Bapak tadi ya, Pak Sutarmo supaya punya ilmu ini. Ya, punya ilmu coaching. Tapi jujur ya, usia saya 56. Siapa yang usianya sama dengan saya atau lebih tua dari saya? Siapa yang usia lebih muda dari saya? Siapa yang mau awet muda seperti saya katakan? Pakai ilmu coaching. Kalau Anda nggak punya ilmu coaching, maka urat-urat di kepalanya itu nongol di sini, betul kan? Karena banyak kesel, muridnya nggak pinter-pinter, urat di leher, tekanan darah, semuanya. Ya nanti kalau saya kemarin 3 hari lalu cek jantung, alhamdulillah normal, asam urat normal, semuanya normal gitu ya. Dan juga kata orang saya jadi lebih ceria. Karena apa?
Karena ketika ketemu orang, saya menganggap bahwa dia itu adalah cahaya dari Tuhan. Gitu. Dan dia itu adalah makhluk yang sempurna. Yang ngajar adalah Tuhan. Sehingga ketika bertemu dengan dia, saya seperti melihat sinar dan dia tahu. Cuma kadang-kadang kusam tertutup oleh kegelapan, betul kan? Tersesat karena orientasi yang salah gitu. Dan intelektualnya tidak bekerja karena energinya tidak muncul. Jadi bayangkan ketika kita ketemu orangnya, setiap kali ketemu satu orang, kita seperti ketemu berlian dan mutiara yang bisa dicerahkan. Siapa sih yang lebih hebat dari ciptaan Tuhan? Ada? Nggak ada. Ya ciptaan Tuhan itu siapa? Manusia. Masterpiece-nya siapa? Manusia. Ya, para asesi itulah masterpiece. Kita nggak boleh nganggap remeh dia, tetapi kita gali potensi dia. Dan itu satu orang saja bisa kita lakukan, 1000 orang saja luar biasa. Saya pernah meng-coaching ya orang yang sudah mau bunuh diri, sudah mau lompat di sebuah jembatan di daerah Tebet apa itu? Kalimalang, Pak. Oh, Kalimalang. Di Kalimalang dia mau loncat. Mengapa? Karena dia dicerai sama suaminya, dicerai oleh suaminya 5 menit sebelum masuk meja operasi. Karena dia menderita kanker rahim. Semua usahanya diambil. Mau loncat bunuh diri, tetapi alhamdulillah tidak jadi. Lalu dia ya karena dia murid saya gitu. Nah, kemudian dia di coaching. Yang meng-coaching bukan saya, yang meng-coaching murid saya yang saya ajari. Anda tahu apa yang terjadi sekarang? Dia sekarang sedang bangkit lagi, sudah jadi pengusaha, punya 2 perusahaan dan dia kembali tegar. Artinya apa? Perusahaan itu kan kompetensi kan? Tapi kompetensi itu kan tetap dia bunuh diri loncat juga tanpa diiringi dengan spiritual dan emotional intelligence tanpa coaching. Jadi saya setuju tuh Pak, kalau seandainya teman-teman ini jadilah jangan hanya jadi asesor, tapi jadilah orang-orang yang menjadi cahaya Indonesia, yang merubah Indonesia, orang-orang yang dicari. Yaspro itu menjadi sebuah organisasi yang terkenal, ditunggu di mana-mana. Orang akan bilang kalau ada masalah datanglah ke Yaspro, gitu kan. Terus kenapa? Anda akan dilakukan asesmen, ya di tes kompetensi, tapi yang paling utama Anda akan dibangkitkan oleh Yaspro. Salam Indonesia Emas, Indonesia Maju untuk Yaspro. Maaf lahir batin ya, Pak Zuber, maaf nih bukan mengajari ikan hiu berenang nih, Pak Ketua, minta maaf nih saya hanya berbagi sedikit saja. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf, sebelum ditutup Pak Ari, mohon maaf. Monggo Ibu Nurul. Ini ada dari Pak Kunjung, mohon dijawab karena ini kan ada YouTube-nya, akan kami sampaikan ke beliau. Ada pertanyaan di dalam sini yang belum sempat terbaca. Mungkin nanti Pak Ari bisa menjelaskan sehingga nanti YouTube ini kita sampaikan ke beliau. Yang pertama adalah ingin kita bagaimana kita meningkatkan daya saing SDM secara global. Itu satu pertanyaan Pak Kunjung. Yang kedua adalah terima kasih Pak. Saya mau tanya tentang konsep design thinking dikaitkan dengan 3 konsep AQ, SQ, dan EQ. Mohon itu dijelaskan sehingga nanti kami melaporkan ke beliau, ini juga akan kita sampaikan. Terima kasih Pak Ari. Mohon maaf Pak Bu Moderator. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Kunjung. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin jelaskan, Bapak tentu lebih tahu dari saya. Tapi saya mungkin akan menjelaskan dari kacamata saya sebagai seorang master coach di bidang coaching 3.0. 3.0 itu singkatan dari coaching intelektual, coaching emosional, coaching spiritual. Nah, kalau dihubungkan dengan design thinking, itu sangat sistematik sekali. Nanti akan saya kasih gambarnya tentang way of thinking atau cara berpikir dari coaching method, ya. Nah, kalau ada 3 desain, ya, ada design thinking, ada desain emosional, ada desain spiritual. Jadi kita ada 3 layers of thinking, gitu ya. Jadi kalau kita pakai coaching model yang lengkap itu, yang ada 5 itu, maka design thinking kita, tolong gambarnya Ronald. Jadi ada pertama spiritualnya, ya spiritual itu drive-nya, sehingga orang akan memiliki purpose dalam hidupnya. Contoh seperti halnya Thomas Alva Edison, ya dia sudah tahu bahwa dia ingin memberikan cahaya untuk dunia,
maka dia design thinkingnya, satu, dia punya mission yang warna merah itu. Dua, dia punya option apa saja yang dia miliki, option untuk mencapai itu. Tiga, dia mampu managing barriers di tengah kekalahan. Keempat, dia tahu support apa yang dibutuhkan. Kelima, dia menyelesaikan sampai tuntas. Itu 5, ya, 5 desain intelektual. Tetapi ada lagi desain emosional, yaitu orientation. Orientation itu dibagi menjadi 7 layers. Ya, layer 1 adalah dia bekerja hanya untuk mencari kepastian uang, itu paling rendah dalam ESQ Matrix. Yang kedua, dia ingin mencari tantangan. Ya, contohnya orang suka bersepeda, orang suka berlomba memanah, bertanding sepak bola, ya, itu tantangan. Layer ketiga, dia ingin eksis. Karena saya seorang asesor dan saya punya jabatan, itu juga termasuk rendah. Keempat, karena saya ingin diakui dan ingin keluarga, itu level keempat, cukup tinggi. Yang kelima, saya ingin berkembang orientasinya. Yang keenam, saya ingin berkontribusi untuk Indonesia dan dunia. Nah, yang ketujuh, grand why, alasan saya memberi manfaat. Nah, ketika ini dipergunakan, maka kunci kekuatannya itu luar biasa, powerful. Jadi cara bersaingnya adalah orientasi yang warna biru itu diambilnya dari level yang paling atas. Itu cara berpikir Jack Ma. Itu cara berpikir Zuckerberg. Itu cara berpikir Larry Page. Itu cara berpikir Nadiem Makarim, dan itu cara berpikir Ahmad Zaki. Bukan taking, tapi giving. Ya. Nah, kalau ini sudah ada, ya kita sudah sejajar dengan cara berpikirnya Zuckerberg, cara berpikirnya Jack Ma. Tetapi kita, orientasi di kita, di bangsa kita masih kepastian. Saya dibayar gaji berapa gitu. Terlalu rendah untuk bersaing dengan dunia. Saya dapat penghargaan apa? Nomor 3, itu eksistensi yang paling rendah. Saya diakui oleh siapa? Tidak. Tetapi masih ingat ya, ketika Zuckerberg membuat FB, Facebook, dia tidak berpikir saya dibayar berapa. Saya hanya ingin berkontribusi untuk teman-teman saya reuni, makalah FB. Ada tahu berapa sekarang? Dia punya aset 100 miliar US dollar, 3 kali APBN Indonesia, satu orang saja. Ya. Belum lagi kita bicara tentang Larry Page, ya. Dan dia saat itu dikatakan untuk apa? Dia ingin membantu teman-temannya yang kesulitan membuat skripsi. Lalu dibuat tools yang namanya Google. Dan akhirnya sekarang 60 miliar US dollar, 70 miliar US dollar. Dahsyat ya, bayangkan. Satu orang. Lah kalau di Indonesia kita bisa ciptakan 1000 orang melalui BNSP, kita bisa bayangkan berapa banyak revenue untuk bangsa Indonesia. Ya, saya juga coba Zaki juga seperti itu. Tapi kan masih terlalu banyak, cuma ada satu Zaki membuat Bukalapak. Cuma ada satu Pak Nadiem Makarim gitu yang membuat Gojek. Nah, kalau seandainya BNSP lari ke sana, sehingga BNSP itu menjadi sangat progresif maju ke depan, maka design thinkingnya adalah memindahkan orientasinya menjadi orientasi yang disebut dengan mega thinking, cara berpikir besar di orientasi. Baru dikeluarkan drive-nya dari dalam, inner drive-nya di situ. Itu spiritual power, meaning, purpose, di mana dia terdorong untuk membangun Indonesia, terdorong untuk bangun manusia. Belenggu hitamnya bahwa saya ini orang biasa dibobol, dipecahkan. Orientasinya sudah menjadi orientasi yang tertinggi, yaitu mega thinking. Lalu baru cara berpikirnya menjadi 5 poin tadi, dan itu dilakukan. Kebayang tidak kalau ini disampaikan oleh BNSP, kalau ini disampaikan oleh asesor, semuanya bisa lari ke BNSP untuk membangun bangsa Indonesia. Itu sih saran dari saya. Ya, saya kira ini kita support aja ya Pak Kunjung ya, supaya beliau berhasil. Dan saya kira memang tantangan dari BNSP adalah perubahan zaman ya. BNSP sekarang tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu BNSP, ini uji kompetensi, tes kompetensi. Tetapi perubahan lebih cepat daripada BNSP sendiri. Sehingga bagaimana untuk mengimbangi kecepatan perubahan, ya semua asesornya harus punya ilmu coaching. Itu saran saya untuk menghadapi dunia. Demikian, terima kasih. Maafkan kami bukan mengajari ikan hiu berenang, Pak Kunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari Ginanjar, terima kasih Pak Kunjung yang ada mengikuti kegiatan kita lewat YouTube.
Salam hormat ya ke Pak Kunjung Masahat ya, doa kami untuk Bapak ya. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Bapak dan Ibu peserta yang telah mengikuti dari awal hingga akhir webinar kita. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Dari kami, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini. Dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan dari saya pribadi selaku pembawa acara. Ingat selalu untuk stay healthy, stay safe, stay home. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Salam.